Selamat datang kembali di Cafe Curiosity, tempat ngopi paling asyik di mana rumus fisika bisa nyambung sama drama percintaan tanpa bikin kepala pusing, paling cuman hati yang sedikit cenat-cenut. Siap-siap, karena hari ini kita bakal bedah dua konsep fisika yang ternyata sering banget kita alami pas lagi kasmaran atau pas lagi patah hati. Ini bukan soal gaya gravitasi yang bikin kamu jatuh cinta, tapi soal momentum dan impuls. Versi yang bikin kamu senyum-senyum sendiri atau malah auto flashback. Bayangin gini, momentum itu kayak perasaan kamu kegebetan. Awalnya mungkin cuman, oh dia lucu juga ya, pelan-pelan kan? Tapi makin sering ketemu, makin sering chat, makin sering mikirin dia, perasaan itu makin gede, makin berat dan makin cepat geraknya menuju dia. Itulah momentum. Dalam fisika, momentum itu massa dikali kecepatan. Dalam urusan hati, itu kayak beratnya. Perasaan kamu dikali seberapa cepat kamu ngedeketin dia. Makin besar momentumnya, makin susah buat berhenti atau belok arah. Pernah nggak sih ngerasa udah totalitas banget ngejar seseorang? Udah ngasih perhatian lebih dari satpam komplek, udah rela nganterin pulang padahal rumah dia di planet lain, udah jadi pendengar setia curhatannya yang nggak ada habisnya? Itu tandanya momentum perasaan kamu udah tinggi banget. Udah kayak kereta cepet yang melaju kencang. Momentum yang tinggi ini bikin kamu susah ngerem, susah buat mikir rasional. Yang ada di kepala cuma dia, dan dia. Kamu udah terlanjur bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah dia, berharap dia juga punya momentum yang sama ke arah kamu. Tapi, realita kadang suka bercanda. Nah, kalau momentum itu gerakan kamu yang udah ngebut, impuls itu momen pas kamu tiba-tiba harus berhenti mendadak. Kayak lagi lari kenceng terus nabrak tembok, rasanya duar. Itu impuls. Dalam fisika, impuls itu perubahan momentum. Biasanya terjadi dalam waktu singkat tapi dengan gaya yang besar. Dalam urusan hati, impuls itu kayak pas kamu lagi sayang-sayangnya, lagi ngegas-ngegasnya, tiba-tiba dia bilang, "Maaf ya, aku cuma anggap kamu kayak kakak uwer adik sendiri." Atau lebih nyesek lagi, pas kamu lihat dia update story lagi gandengan sama orang lain, padahal kemarin sore dia masih curhat sama kamu. Either. Itu impuls, gaya yang besar, kata-kata penolakan, pemandangan yang menyakitkan, yang datang dalam waktu singkat, langsung mengubah momentum perasaan kamu. Dari yang tadinya melaju kencang ke arah dia, tiba-tiba kamu terhenti, bahkan mungkin terpental mundur. Rasanya kayak ditonjok tapi nggak ada bekasnya, cuma sakitnya yang luar biasa. Impuls ini bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa lewat chat singkat, lewat status di media sosial, lewat omongan teman, atau bahkan lewat tatapan mata yang dingin. Apapun bentuknya, efeknya sama. Perubahan momentum yang drastis dan seringkali menyakitkan. Tapi justru impuls inilah yang seringkali jadi titik balik. Bayangin kamu nyetir mobil dengan momentum tinggi tapi remnya blong. Pasti celaka, kan? Sama kayak perasaan. Kalau kamu terus-terusan ngegas perasaan ke seseorang tanpa pernah ngecek remnya, tanpa pernah nanya apakah dia juga punya perasaan yang sama, itu bahaya banget. Momentum yang nggak terkontrol bisa bikin kamu buta. Buta sama red flag, buta sama sinyal-sinyal penolakan, buta sama kenyataan bahwa dia mungkin nggak tertarik sama kamu. Kamu terus aja maju, dan maju, padahal arahnya salah. Ini bukan lagi soal perjuangan, tapi soal memaksakan kehendak. Contoh paling nyata adalah pas kamu udah tahu dia udah punya pacar, udah mau nikah, atau bahkan udah punya anak, tapi kamu masih aja berharap, masih aja ngasih perhatian, masih aja cemburu, masih aja mikirin dia. Itu bukan momentum cinta lagi, itu udah jadi momentum obsesi yang nggak sehat. Rem, kamu udah rusak parah. Momentum yang sehat itu butuh kontrol, butuh kesadaran. Kamu harus tahu kapan harus ngegas, kapan harus pelan-pelan, dan yang paling penting, kapan harus berhenti total. Karena kadang,
berhenti di tempat yang salah itu jauh lebih baik daripada terus melaju kencang ke jurang. Meskipun impuls itu seringkali menyakitkan, kayak tamparan dari realita, jangan salah. Impuls itu juga bisa jadi berkah tersembunyi. Justru karena impuls yang kuat itulah, momentum kamu yang tadinya ke arah yang salah jadi terhenti. Kamu dipaksa untuk berhenti, untuk diam sejenak, dan untuk melihat sekeliling. Impuls itu kayak reset button buat perasaan kamu. Pas kamu diputusin, pas kamu ditolak mentah-mentah, pas kamu sadar dia nggak akan pernah jadi milik kamu. Sakit memang, tapi di momen duara itu, kamu punya kesempatan untuk mengubah arah. Momentum kamu yang tadinya ke dia, sekarang jadi nol. Dari titik nol inilah kamu bisa membangun momentum baru. Momentum untuk move on, momentum untuk mencintai diri sendiri, momentum untuk mengejar mimpi-mimpi yang sempat tertunda gara-gara sibuk ngejar dia. Impuls itu memaksa kamu untuk introspeksi. Kenapa ini terjadi? Apa yang salah? Apa yang harus gue lakuin sekarang? Impuls yang menyakitkan itu justru bisa jadi energi yang besar untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu jadi lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih menghargai diri sendiri. Kamu belajar dari tabrakan sebelumnya. Kamu jadi tahu membangun momentum itu penting, tapi memilih arah yang benar itu jauh lebih penting. Dan kadang, impuls yang bikin kamu berhenti sejenak justru menyelamatkan kamu dari tabrakan yang lebih parah di masa depan. Sobat Cafe Curiosity, momentum dan impuls itu bukan cuma ada di buku fisika, Kak. Mereka ada di setiap langkah hidup kita, terutama dalam urusan hati. Momentum itu tentang seberapa kuat dan cepat kamu bergerak menuju sesuatu atau seseorang. Impuls itu tentang gaya besar yang datang tiba-tiba dan mengubah arah atau menghentikan gerakanmu. Memahami momentum dan impuls dalam hidup itu penting. Kamu harus tahu kapan membangun momentum untuk meraih impian, kapan membangun momentum untuk mendekati seseorang yang tepat, dan kapan harus siap menerima impuls dari kenyataan. Jangan takut sama impuls, meskipun sakit. Karena impuls itu seringkali adalah sinyal bahwa kamu perlu mengubah arah. Hidup itu bukan soal seberapa keras kamu ngegas perasaan, tapi seberapa paham kamu arah dan tujuan dari perasaan itu. Jangan sampai momentum perasaanmu membawamu ke tempat yang salah, dan jangan sampai kamu nggak belajar dari setiap impuls yang datang. Jadi, mulai sekarang, perhatikan momentum perasaanmu. Pastikan remnya berfungsi. Dan kalaupun ada impuls yang datang dan bikin kamu berhenti mendadak, gunakan itu sebagai kesempatan untuk membangun momentum baru ke arah yang lebih baik. Ke arah yang nggak bikin kamu cuma jadi kakak atau adik doang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa, hidup itu kayak momentum. Kamu yang gerakin, bukan dia. Kendalikan momentummu, dan jangan takut sama impuls yang bikin kamu sadar. Yuk, ngopi lagi sambil mikirin, momentum apa yang mau kamu bangun hari ini?